Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar ya Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkumpulnya kami di sini ingin menyampaikan sebuah materi tentang kalor. Oke, saya akan mengenalkan dari kelompok 6 penyampaiannya tentang bab materi kalor. Dosen pengampu Ibu Nisa Nurhidayanti SPD MT. Disusun oleh yang pertama Rizky Haryadi, kedua Sobahus Solihin, tiga Ibnu Fajar, yang empat Muhammad Khairul Mansyah, kelima Muhammad Taufik R, keenam Aisri Mulyani, ketujuh Muhammad Romdon, kedelapan Prananda Divya, kesembilan Zidan Makharim. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas kami kepada dosen fisika, dan karena begitu pentingnya materi ini dan untuk menambah pematerian, maka dengan ini kami membuat makalah fisika tentang besaran satuan dan 11.19. Pemuaian termal. Fenomena lain yang berkaitan langsung dengan suhu adalah pemuaian termal. Tiap benda yang dipanaskan selalu memuai. Bagaimana keterkaitan antara kenaikan suhu dan besar pemuaian akan kita bahas di bagian ini. Sejumlah aplikasi pemuaian termal juga akan kita bahas. Pengalaman manusia selama ini menunjukkan bahwa semua benda memuai jika mengalami kenaikan suhu. Sebaliknya, benda mengkerut jika suhunya menurun. Memuai artinya ukurannya membesar, baik ukuran panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume. Besar pemuaian berbeda pada benda yang berbeda. Ada benda yang sangat mudah memuai sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah cukup membuat ukuran benda yang dapat diamati mata. Sebaliknya, ada benda yang sulit memuai sehingga meskipun suhu bertambah cukup besar, ukuran benda hampir tidak mengalami perubahan. Contoh peristiwa pemuaian paling sering kita amati adalah naiknya kolom zat cair dalam termometer pada suatu suhu yang lebih tinggi. Kenaikan kolom air raksa dalam termometer lebih besar. Pada suhu yang lebih tinggi, kolom zat cair dalam termometer bertambah hingga terdesak sepanjang kolom. Setelah kita mengetahui peristiwa pemuaian adalah bagaimana kita mengukur besar pemuaian tersebut. Ini menjadi penting karena dengan mengetahui nilai pemuaian secara detail, maka kita dapat memikirkan aplikasi sifat pemuaian tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, sekian dari saya, Rizky Haryadi, dan akan dilanjutkan kepada teman saya yang bernama Sobahus Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan yaitu 11.20 ya, tentang persamaan pemuaian. Setelah manusia mengetahui bahwa benda memuai jika mengalami kenaikan suhu, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rumus pemuaian tersebut. Dengan rumus tersebut kita dapat memprediksi berapa pertambahan panjang yang mengalami kenaikan suhu tertentu. Rumus tersebut didapat dari sejumlah percobaan yang dilakukan banyak peneliti terdahulu. Percobaan dilakukan pada berbagai macam benda dan pada berbagai kenaikan suhu. Kesimpulan dari sejumlah percobaan tersebut sebagai berikut, yaitu pemuaian panjang. Jika benda mengalami kenaikan suhu, maka panjang benda bertambah seperti gambar 11.40. Pengukuran yang dilakukan secara teliti pada sejumlah benda padat menunjukkan bahwa perubahan panjang sebanding dengan panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Jika dinyatakan dalam rumus matematika, maka pengamatan tersebut dapat ditulis dalam rumus di bawah ini. Ya, ini contohnya rumus dari pemuaian panjang. Ya, kita lanjut lagi ke pemuaian volume. Benda juga mengalami perubahan volume. Jika mengalami perubahan suhu, pengukuran yang sangat teliti juga menunjukkan bahwa perubahan volume sebanding dengan volume mula-mula dikali perubahan suhu. Secara matematika dapat ditulis seperti di bawah ini, dengan delta P dengan P0 delta T. Ya, ilustrasinya ada di bawah sini. Jika mengganti tanda sebanding alfa pada persamaan 11.15 sampai 11.17 dengan tanda sama dengan, maka kita perkenalkan konstanta pembanding dari tiga persamaan pemuaian di atas kita peroleh 3. Ini adalah persamaan berikut ini. Ya, dengan
alfa disebut koefisien Y panjang, nol derajat disebut koefisien Y luas 0 derajat Celcius menjatuh, dan Y disebut koefisien Y volume atau satuan suhu. Di samping dinyatakan dalam 0 sampai dapat pula kita nyatakan dalam K menjatuh. Dengan adanya pemuaian tersebut, maka panjang, luas, dan volume benda akibat perubahan suhu adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dan jawabnya. Ini juga sama jenis air. Ini adalah contohnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Dan lanjutkan lagi dengan saudara Muhammad Taufik Rauf. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang hubungan antara koefisien muai panjang, luas, dan volume. Untuk benda dari bahan yang sama tentu ada hubungan dengan antara tiga koefisien. Kita tahu luas adalah perkalian dan besaran panjang atau panjang dan lebar. Ketika benda mengalami kenaikan suhu, maka dua persamaan panjang tersebut memuai dan pertambahan panjang mengikuti persamaan. Hasil dari pertambahan panjang dua sisi tersebut menyebabkan pertambahan luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien pemuaian luas dan diperoleh dari nilai koefisien pemuaian panjang. Misalkan panjang dan lebar benda mula-mula adalah P dan 1, dan luas mula-mula benda adalah A0. Ketika mengalami perubahan suhu sebesar delta T, maka panjang dan lebar mengalami P plus alpha T delta T, dan lebarnya menjadi 1 plus alpha 1 delta T. Dengan demikian luas benda menjadi A sama dengan P plus alpha P delta T. Karena koefisien panjang adalah konstan yang sangat kecil dibandingkan dengan 1, maka kuadrat dari konstan yang panjang menjadi jauh lebih kecil lagi. Sebagai contoh, jika kita memiliki orde 10 sampai 5, maka kuadratnya menjadi orde 10 sampai 10. Dengan demikian suku ketiga diruaskan persamaan dapat diabaikan terhadap suku pertama dan kedua. Kita hanya mendapatkan aproksimasi A sama dengan P1 plus 2 alpha P 1 delta T sama dengan A0 plus 2 alpha A 0 delta T. Dari persamaan kita sebutkan bahwa pembahasan luas adalah delta A sama dengan 2 alpha A 0 delta T. Apabila hubungan ini dibandingkan dengan persamaan, maka kita dapat mendapatkan hubungan berikut ini. Juga kita sudah paham bahwa volume adalah perkalian tiga besaran panjang atau panjang, lebar, dan tinggi. Ketika benda mengalami kenaikan suhu, maka tiga besaran panjang tersebut memuai dan pertambahan panjang mengikuti persamaan. Hasil dari pertambahan panjang tiga besaran tersebut menyebabkan pertambahan volume. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien pemuaian volume dapat dipelajari dari nilai koefisien. Bila dapat kalian buktikan bahwa nilai koefisien adalah Y sama dengan perubahan luas lingkaran akibat perubahan suhu adalah delta A sama dengan pi R pangkat 2 dikurang pi R pangkat 2 0 sama dengan pi dalam kurung R2 R pangkat 2 dikurang R pangkat 2 0 sama dengan pi R pangkat 2 dikurang R pangkat 2 0 sama dengan pi R plus R0 R min R0. Besar perubahan jari-jari lingkaran umumnya sangat kecil sehingga R dan R0 tidak berbeda jauh. Akibatnya, kita dapat melakukan pendekatan R plus R0 sama dengan R0 plus R0 sama dengan 2R0, sedangkan R dikurang R0 sama dengan delta R. Dengan demikian, persamaan 11.28 dapat ditulis sebagai delta R sama dengan pi 2R0. Delta R
Pada gambar 11.43, pada suhu T0 jari-jari lingkaran adalah R0 dan pada suhu T sembarang jari-jarinya adalah R. Jika kita substitusi persamaan 11.22 ke dalam persamaan 11.28, maka diperoleh beta H 0 delta T sama dengan Pi dalam kurung 2R0 delta R atau beta dalam kurung Pi R pangkat 2 0 delta T dengan Pi dalam kurung 2R0 delta R. Akhirnya kita dapatkan tambahan jari-jari lingkaran monoid delta R sama dengan 1/2 delta R0 delta T dengan alpha R 0 delta T 11.30. Demikian jari-jari lingkaran memulai menurut persamaan dengan 14 panjang. Untuk 11.13 pada suhu 0 Celcius jari kolom kaca 14 panjang 11 liter air kaca adalah 1 mm per stasiun. Muat panjang kaca adalah 8,5 kali 10 pangkat min 6 Celcius min 1. Hitung jari-jari kolom pada suhu 100 Celcius. Pertambahan suhu delta T sama dengan 100 Celcius dengan menggunakan persamaan silok 30. Maka pertambahan jari-jari kolom adalah delta R sama dengan alpha R delta T sama dengan 8,5 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali dalam kurung 100 dikurang 0 sama dengan 8,5 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian, jari-jari kolom pada suhu 100 Celcius adalah 1 mm ditambah 8,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prananda Aditya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pemuaian lingkaran berongga. Perhatikan bahan berbentuk lingkaran berongga seperti pada gambar 11.44. Jika bahan tersebut mengalami pemanasan, bagaimana perubahan jari-jari? Khususnya untuk jari-jari dalam, apakah mengalami pembesaran atau pengecilan? Untuk memahami, mari kita gunting lingkaran tersebut sehingga seolah-olah berbentuk pita yang dilakukan seperti pada gambar 11.45. Panjang mula-mula sisi dalam sisi luar adalah sebagai rumus berikut. Akibat pengingkatan suhu, maka sisi tersebut mengalami pertambahan 15 anjang masing-masing sebesar ini rumus. Karena sisi dalam dan sisi luar mengalami pertambahan 15 anjang, maka pastilah jari-jari dalam dan jari-jari luar lingkaran mengalami pertambahan 15 anjang. Pertambahan panjang sisi dalam dan sisi luar lingkaran memenuhi seperti rumus berikut ini. Jadi baik jari-jari dalam maupun jari-jari luar bahan mengalami pemuaian seperti pemuaian 17 anjang. Mengapa gelas kaca pecah 17 anjang dimasukkan air panas secara tiba-tiba? Untuk menjelaskan, perhatikan gambar 11.46. Ini merupakan pandangan gelas dari atas atau dari mulut gelas. Bentuk gelas seperti sebuah cakram berlubang yang memiliki ketebalan sangat kecil. Seperti berikut. Gambar kiri adalah kondisi sebelum memasukkan air panas, dan gambar kanan adalah kondisi saat memasukkan air panas. Sebelum memasukkan air panas, suhu permukaan dalam permukaan luar gelas sama T0. Begitu memasukkan air panas, maka suhu permukaan dalam menjadi T. Sedangkan suhu permukaan luar masih T0. Akibatnya bagian gelas di sekitar permukaan dalam segera memuai, sedangkan bagian sekitar permukaan luar untuk saat sebelum memuai. Sebelum memasukkan air panas, suhu permukaan dalam dan permukaan luar dinding gelas persis sama, yaitu T0. Ketika dimasukkan air panas secara tiba-tiba, maka permukaan dalam gelas mengalami peningkatan suhu secara tiba-tiba, sedangkan permukaan luar sesaat masih berada pada suhu T0. Hal tersebut disebabkan daya antar panas gelas cukup jelek. Suhu di permukaan dalam jauh lebih tinggi daripada suhu permukaan luar dinding. Akibatnya, jari-jari permukaan dalam gelas cenderung bertambah sesuai dengan persamaan 11 pada gambar 11.35. Sedangkan jari-jari permukaan luar belum akan bertambah. Perbedaan ini menyebabkan adanya desakan dari permukaan dalam 18 anjang.
dan desakan tersebut berwujud sebagai gaya dorong 18 panjang keluar yang menyebabkan dinding gelas pecah karena gaya dorong arahnya keluar, maka pecahnya gelas terlempar 18 panjang keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi bab 11.4. Mengapa zat menguap? Semua zat disusun oleh atom-atom. Pada zat padat dan zat cair, atom diikat oleh gaya atomik atau gaya antar atom sehingga dapat berkumpul. Pada saat bersamaan, atom-atom bergetar di sekitar posisi kesetimbangan. Misalkan pada suhu T0 jarak rata-rata antar atom adalah A0. Ketika suhu dinaikkan, getaran atom-atom makin kencang. Getaran ini mulai melawan gaya tarik antar atom sehingga jarak rata-rata antar atom mengalami penambahan. Pada suhu sembarang T, jarak antar atom menjadi A. Seperti pada gambar berikut. Jadi, ketika suhu berubah dari T0 ke T, jarak rata-rata antar atom mengalami perubahan sebesar delta A sama dengan A min A0. Nilai A, A0 dan delta A sangat kecil. Namun, karena jumlah atom penyusun zat sangat banyak sehingga perubahan jarak rata-rata yang kecil tersebut menimbulkan perubahan panjang yang dapat diukur untuk dapat makroskopik. Jika terdapat N atom dalam arah panjang, maka perubahan panjang zat adalah delta 1 sama dengan N delta A. Sebagai ilustrasi, jumlah atom penyusun benda yang sering kita pegang dalam satu arah sekitar 5 kali 107 atom. Perubahan jarak antar atom ketika suhu berubah puluhan derajat Celcius sekitar 0,01 angstrom sama dengan 10 min 12 meter. Dengan demikian, ketika suhu berubah puluhan derajat Celcius, perubahan panjang benda yang biasa kita pegang sekitar 5 kali 107 kali 10 min 12 meter sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5 meter. Gambar pada suhu T jarak rata-rata atom adalah A. Contoh 11.13. Koefisien muai panjang logam tembaga adalah 17 kali 10 pangkat min 6 OC min 1. Jarak antar atom tembaga pada suhu 0 OC. Jarak antar atom tembaga pada suhu 0 derajat Celcius adalah 3,6 angstrom. Berapa jarak antar atom pada suhu 300 derajat Celcius? Jawabnya, misalkan sepanjang batang tersusun atom sepanjang N, maka panjang tembaga pada suhu 0 derajat Celcius memenuhi persamaan L0 sama dengan Na0. Panjang batang pada suhu 300 derajat Celcius memenuhi persamaan L300 sama dengan Na300. Tetapi panjang batang memenuhi persamaan pemuaian, yaitu delta L sama dengan alpha L0 yaitu 300 min 0 sama dengan 300 alpha L0 sama dengan 300 alpha Na0. Akan tetapi delta L sama dengan L300 min L0 sama dengan Na300 min Na0 sama dengan N dan kurung A300 min A0. Samakan dua persamaan tersebut sehingga diperoleh 300 alpha Na0 sama dengan N dan kurung A300 min A0 atau A300 sama dengan A0 plus 300 alpha A0. Masukkan nilai yang diberikan pada soal sehingga diperoleh 3,62 angstrom. Ya, sekian video dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Mansyah. Saya akan melanjutkan materi tentang kalor. Titik 25 pemuaian gas. Gas adalah zat yang paling mudah memuai. Perubahan suhu yang tidak terlampau besar sudah cukup mengubah volume gas secara signifikan. Misalkan kita mempunyai gas ideal, persamaan yang mengaitkan tekanan, suhu, dan volume untuk gas ideal adalah V sama dengan nRT per P, dengan V adalah volume, M3, T adalah suhu, K, P adalah tekanan, PA, N adalah jumlah mol zat atau mol, dan R adalah konstanta gas umum atau J per mol K. Jika kita panaskan gas pada tekanan konstan P sama dengan P0 dari suhu T0 sampai suhu T, maka volume gas adalah V0 sama dengan nR T0 per P0. Perubahan volume gas adalah delta V sama dengan V sama dengan V0 sama dengan nR T per P0 diambil nR T0 per P0 sama dengan nR T sama dengan 1
sama dengan nRT diambil T0 per P0 sama dengan nR delta T per P0. Dari persamaan keadaan awal kita dapat menulis nR per P0 sama dengan V0 atau T0 substitusi ke dalam persamaan perubahan volume diperoleh delta V sama dengan V0 per T0 delta T. Dengan membandingkan persamaan 11.36 dan 11.37, kita simpulkan bahwa koefisien mulai volume gas adalah Y sama dengan 1 per T0. Namun perlu diingat bahwa persamaan 11.38 berlaku pada perubahan suhu gas tidak terlampau jauh dari T0 atau perubahan suhu jauh lebih kecil daripada T0. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu kepada presentasi selanjutnya yaitu pada saya sendiri, saya akan menjelaskan sebagai pertama yaitu pada aplikasi pusat Monzat. Dan sekarang kita akan belajar sebelum aplikasi Monzat. Aplikasi tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, atau bahkan sering kita temui, kadang kita tidak menyadarinya, yaitu termometer. Termometer jenis lama yang masih menggunakan kolom zat cair memanfaatkan fenomena pemuaian zat cair. Gambar 11.49 dalam kondisi zat cair dalam anjang pada suhu T0 dan suhu T. Ketika suhu meningkat dari T0 ke T, volume zat cair dalam wadah bertambah. Gelas sendiri tidak mengalami pemuaian. Berarti ya maaf. Pemuaian gelas jauh lebih kecil daripada pemuaian zat cair. Dengan demikian, zat cair yang telah bertambah volumenya mengisi kolom kosong pada pipa kaca, sehingga ujung kolom zat cair menunjukkan pembaca suhu yang lebih besar. Misalkan, luas penampang kolom yang diisi zat cair adalah A dan volume total zat cair dalam wadah dan yang berada di dalam kolom pada suhu T0 adalah V0. Ketika suhu berubah menjadi T, maka bertambahkan volume zat cair dalam anjang 23 adalah delta V sama dengan gamma V0 dalam kurung T min T0. Pertambahan volume ini seluruhnya akan mengisi kolom kaca. Karena luas penampang kolom adalah A, maka tinggi kenaikan permukaan zat cair dalam kolom memenuhi delta V sama dengan alfa H, atau H sama dengan delta V per alfa A, atau ya ini seperti rumusnya. Langsung misalnya kita tetapkan suhu 0 derajat Celcius sebagai suhu referensi dan V0 adalah volume pada suhu 0 derajat Celcius, maka ketinggian kolom zat cair dalam dua anjang-anjang termemenuhi. Ya, H sama dengan gamma V0 per A dibagi T. Ini gambar, contoh gambar. Nah, jari-jari kolom dalam air raksa adalah 0,14 mm pada suhu 0 derajat Celcius. Volume air raksa dalam wadah 23 anjang 23 adalah 0,255 mm. Berapa jarak satu skala derajat Celcius pada batang termometer? Ya, jawab. Kita gunakan persamaan dari gambar tersebut. Pada suhu T1 tinggi kolom air raksa adalah H1 sama dengan gamma V0 T1 per alfa. Ketika suhu bertambah 1 derajat Celcius, ya T sama dengan T1 tambah 1, maka tinggi kolom menjadi H2 sama dengan gamma V0 T1 tambah 1 per alfa. Dengan demikian bertambah 2 anjang kolom 2. Suhu naik 1 derajat Celcius adalah delta H sama dengan H2. Diambil H1 sama dengan gamma V0 per A sama dengan 3 alfa V0 per A. Kita nyatakan semua dalam satuan Celsius. Volume air pada suhu 0 derajat Celcius adalah V0 sama dengan 0,255 mm sama dengan 0,255 cm.
jari-jari kolom adalah R sama dengan 0,14 mm sama dengan 0,014 cm, maka luas penopang kolom adalah A. Nah, ini dia. Langsung ke sakral bimetal. Bimetal artinya dua buah logam yang ditempelkan. Nah, logam yang ditempelkan memiliki koefisien muai 24 anjang yang berbeda. Untuk memahami prinsip kerja bimetal, perhatikan gambar 11.50 ya, yang tadi. Misalkan logam A memiliki koefisien muai lebih besar daripada logam B. Ketika mengalami kenaikan suhu yang sama, maka logam A mengalami pertambahan lebih besar daripada logam B. Jika dua logam ditempelkan sangat kuat, maka pertambahan yang berbeda menyebabkan panduan logam tersebut melengkung. Logam yang memiliki koefisien muai lebih besar berada di sisi luar. Nah, ini gambar logam A, ini contoh gambar logam A dan logam B berpisah. Penjelasannya yaitu sifat bimetal yang melengkung jika suhu dinaikkan dapat digunakan sebagai sakral pengontrol suhu otomatis. Prinsip kerjanya ditunjukkan pada gambar 11.51 ya. Langsung saja, ini ketika suhu mencapai, ini sama juga ini contoh gambar bimetal 11.51. Nah, ketika suhu sudah mencapai suhu yang diinginkan, bimetal melengkung akibat perbedaan koefisien muai dua logam, 26 anjang dua logam. Melengkungan bimetal menyebabkan kontak dengan ujung kabel menjadi terbuka, harus berhenti sehingga pemanasan berhenti menghasilkan kalor. Nah, selanjutnya suhu bertahan di sekitar nilai yang disetting. Lama-kelamaan suhu akan turun. Nah, ini rel kereta api. Pemasangan rel kereta api menyisakan celah pada persambungan. Cara ini dilakukan untuk menghindari dorongan antar rel terjadi peningkatan suhu lingkungan akibat pemuaian. Nah, dorongan antara rel dapat menyebabkan rel bengkok apabila celah tersebut tidak ada. Nah, ini contohnya. Ketika lingkungan naik, maka batang rel bertambah. Gambar 11.52 di gambar ya. Gambar tersebut. Para insinyur dapat memperkirakan lebar celah antara rel dengan persamaan berikut ini. Misalkan rel dipasang pada suhu T0, misalkan pada suhu tersebut batang rel adalah L0. Misalkan pula hasil pengukuran menunjukkan bahwa koefisien muai rel adalah alfa. Ketika suhu naik menjadi T, maka pertambahan rel adalah delta L. Alfa L0 sama dengan alfa L0 dan kurung T diambil T0. Misalkannya di lokasi pemasangan rel suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah T meter. Dengan demikian, pertambahan 20 terbesar yang mungkin terjadi pada rel adalah delta Lm sama dengan delta L0 dengan T meter dan T0. Antar tidak terjadi dorongan antara rel saat perubahan suhu hingga suhu maksimum yang mungkin terjadi, maka lebar celah harus lebih besar daripada delta L meter atau, nah ini dia rumusnya. Langsung selanjutnya aja ya, gambar singkat waktu. Nah, pemasangan beton jembatan. Nah, nih fenomena serupa perlu diperhatikan pada pemasangan beton atau baja pada jembatan. Banyak jembatan dibangun dengan teknologi preset, artinya batang-batang beton dicor di tempat lain. Nah, setelah kering dan kuat diangkut ke tempat pembangunan jembatan. Pada saat pemasangan, antar batang yang satu dengan batang yang lain tidak boleh bersentuhan. Harus disediakan celah yang cukup bagi batang untuk memuai sehingga tidak terjadi saling dorong antar ujung. Gambarnya nih. Nah, berapakah suhu pemanasan agar benda dapat dimasukkan ke dalam bingkai? Nah, suhu tersebut bergantung pada jari-jari bingkai dan perbedaan jari-jari bingkai dengan jari-jari pada benda. Jari benda yang akan dipasang misalnya pada suhu T0 jari-jari bingkai adalah R1 dan jari-jari benda yang akan dimasukkan adalah R2 sama dengan R1. Bingkai dapat dimasukkan ke dalam bingkai jika jari-jari bingkai memuai sebesar delta. Nah, dengan hukum pemuaian 30 maka kenaikan suhu bingkai memenuhi delta sama dengan alfa R1 delta T atau delta T sama dengan delta per alfa R1. Oke, nah, sekian dari saya. Karena belum bisa menjelaskan lebih teliti, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya lanjutkan kepada saudara Romdon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelompok 6 tentang kalor. Di sini saya akan melanjutkan sebuah materi tentang kalor dari rekan saya yang sebelumnya. Mengukur pemuaian zat. Besar pemuaian zat sangat kecil sehingga sering sulit diamati langsung atau diukur dengan peralatan sederhana seperti mistar. Perlu alat ukur yang cukup teliti untuk mendapatkan informasi pemuaian tersebut. Di sini kita akan bahas cara mengukur pemuaian panjang zat padat dan pemuaian volume zat cair dan gas. Pemuaian panjang batang logam. Kalian bisa membuat alat ukur seperti pada gambar. Bahan yang digunakan mudah diperoleh di sekitar kita. Pembacaan pemuaian 3 lanjang 31 anjang didasarkan pada perubahan posisi berkas sinar laser pada dinding yang lokasinya sangat jauh. Meskipun pemuaian 31 anjang sangat kecil sehingga arah sinar laser berubah sangat kecil, namun 31 anjang diamati pada jarak yang sangat jauh, maka posisi jatuhnya berkas cukup besar. Seperti contoh gambar. Desain alat ukur pemuaian 31 anjang batang logam perubahan 31 anjang ditentukan berdasarkan perubahan posisi jatuhnya berkas sinar laser pada tembok atau 31 anjang yang lokasinya sangat jauh. Karena posisi yang sangat jauh, maka perubahan 31 anjang batang yang kecil menghasilkan perubahan posisi berkas yang cukup besar. Keterangan alat. Ada satu penyangga, kedua batang logam yang akan diukur tambahan panjangnya bisa menggunakan batang besi, aluminium, tembaga atau kuningan. 3 tiang penyangga batang, pemanas batang, penyangga poros. 6 batang yang dapat berputar pada poros. 7 laser pointer. 8 berkas sinar laser. 9 dinding yang posisinya cukup jauh. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Ini gambarnya dari pada suhu awal laser pointer mengarahkan horizontal ke dinding, jarak laser pointer ke dinding harus cukup jauh. Ketika batang memanjang, sisi bawah batang berporos didorong sehingga arah laser pointer berubah. Titik jauh sinar laser di dinding berubah. Nah, seperti ini kawan. Skema arah berkas sinar laser 32 anjang, suhu batang T0 dan T besaran yang harus diukur dalam percobaan adalah pergeseran posisi jatuh berkas laser di layar delta Y, jarak layar ke poros L dan 32 anjang sisi bawah poros angkat laser pointer H1. Aplikasi skema gambar gambar ini kita dapat menentukan bahwa delta L per H1 sama dengan delta Y per L. Dengan demikian tambahan 32 anjang batang memenuhi delta L sama dengan H1 per L delta Y. Nilai H1 dan L ditentukan dari susunan alat nilai delta Y jarak 2 titik jatuh berkas laser di dinding. Jika jarak di dinding cukup jauh, maka delta Y dapat diukur secara teliti. Dengan demikian delta L dapat ditentukan dengan teliti. Pemuaian volume zat cair. Untuk menentukan pemuaian zat kalian perlu pipa kaca yang mengandung volume dengan jari-jari sangat kecil seperti gambar. Pipa tersebut dihubungkan dengan wadah berisi udara dan disekat sehingga tidak ada gas udara yang keluar masuk. Ukuran wadah harus cukup besar agar meja air dalam kolom dapat diamati secara teliti. Ini contohnya. Kiri keadaan zat cair dalam wadah pada suhu rendah dan kanan keadaan cair pada suhu tinggi. Berapa perkiraan kenaikan permukaan zat cair dalam kolom dapat diestimasi dengan perhitungan berikut. Ini misalnya, volume awal zat cair pada suhu T0 adalah V0. Volume ini terdiri dari volume dalam wadah dan volume yang muncul di sekitar di dasar kolom. Jika suhu berubah menjadi T, maka pertambahan volume zat cair